gimana? Nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Kalau ada, Nggak ada. Kalau ada, nggak ada. bagaimana? Nggak ada. Ya, akhirnya livery team yang kita semua tunggu-tunggu telah launching juga, yaitu Red Bull RB20. Nggak kerasa juga kalau Red Bull udah akan memasuki musim ke-20-nya juga di F1. Mungkin kalian ada prediksi livery spesial gitu kan, 20th anniversary loh ini, masa nggak ada spesial gitu kan? Keluar kalian semua ya kan? Karena lagi-lagi Red Bull meluncurkan livery yang sama. Dan hari ini gue mau ngebahas livery mereka dan jujur-jujuran mengenai livery mereka yang dari zaman purba sampai sekarang ini selalu sama. Sebelumnya nih ya, tolong banget Red Bull. Kalian ini ambis banget kayaknya ya. Mobil belum launching aja udah main terjun ke track gitu. Kan jadi nggak asik gitu kita udah ngeliat mobil barunya dengan livery yang sama ya kan. Biarlah kita nggak shock liat livery samanya tuh pas launch aja gitu kan. Jadinya makin gak semangat kita nonton core launch-nya, apalagi tengah malam di Indo. Tapi bang, Alpine kan musim lalu juga gitu ya. Oh, iya juga sih. Mereka sebenarnya ambis juga musim lalu. Jadi papan tengah tapi ambisnya. Ya mau ngomong apa lagi ya kan soal rating livery ini. Walaupun engine covernya berbeda ya dibandingkan musim lalu, tapi udah jelas lah ya gue nggak bakal banyak kecot, langsung aja gue kasih rating 8 dari 10. Nah, sebosen-bosen yang ngeliat livery Red Bull yang gitu-gitu aja, jujur nih gue dari awal livery ini dicetuskan sampai sekarang ya masih demen aja sama livery ini. Kayak ya masih keren dan sangar aja menurut gue. Tapi apakah livery kayak gini merupakan livery favorit Red Bull gue? Enggak sih. Karena gue masih lebih demen livery biru tua gradiasi ungu yang mereka punya pas 2013 sampai 2015. Wah itu sih chef's kiss banget sih, cakep ya minta ampun itu. Jadi gue emang masih lebih prefer livery itu dibandingkan yang sekarang. Tapi bukan berarti livery yang sekarang tuh kurang. Tetap bagus, cuman gue lebih prefer yang era 2013 sampai 2015 aja. Jadi Red Bull telah mengeluarkan livery ini dari tahun 2016. Dan seperti yang gue bilang tadi, pertama kali gue lihat livery ini, ya oke, gue suka. Walaupun gue lebih suka yang sebelumnya. Nah, seiring berjalannya tahun, livery mereka tuh masih sama hingga sekarang. Yang berbeda ialah hanya bentuk mobil, sponsor, dan placementnya. Dari periode 2016 sampai 2024 tersebut, livery yang ini ya, yang paling gue suka tuh ialah pas 2021. Bah, itu livery perfeksi. Body mobilnya keren ya. Terakhir kali kita melihat mobil monster itu sebelum ganti regulasi. Regulasi sebelum itu emang monster banget mobilnya ya guys ya. Tapi yang bikin livery ini cantik dan gue tuh demen banget tuh tulisan Honda di rear wing-nya. Bah, itu sih udah perfect lah pokoknya dan membuat mobil ini semakin garang tampangnya. Mungkin livery Red Bull yang dimana rating dari guanya tuh hampir nyentuh 9 dari 10. Hampir lah ya. Yang makin kece-nya lagi, ini menjadi mobil yang membantu Max meraih gelar jurun pertamanya di F1 dan membuat Twitter saat itu serami pemilu sekarang. Lu so asik banget. Lalu, ya udahlah ya, dengan regulasi baru, not bad juga karena cocok-cocok aja sih sama mobil barunya. Tapi kurang aja dengan sponsor Oracle dan Bybit. Ya mungkin akan berubah lah opini gue setelah beberapa tahun ya, tapi entahlah ya. Mungkin karena model rear wing-nya juga kurang sih ya, jadi ya oke lah. Rear wing Aston Martin mereka juga kece sebenarnya dan close second lah di belakang rear wing Honda. Nah, coba gue pengen tahu nih, kalian komen lah, kalian lebih prefer rear wing Aston atau Honda? Nah, kalian mungkin bertanya, kenapa sih Red Bull selalu menerapkan livery yang sama? Kayak kita aja bosen, apa mereka nggak bosen? Nah, kalau kalian sadar, di beberapa video gue yang sebelumnya, gue tuh ada ngomong soal identitas tim. Nah, inilah identitas Red Bull. Dengan warna biru tua gelap, logo Red Bull yang berwarna merah dan kuning. Jadi ya mereka menerapkan livery yang sesuai sama identitas mereka sekarang. Tapi bang, kan bisa aja mereka ubah pattern warna mereka jadi kayak kaleng Red Bull ya kan? Warna biru dan silver. Atau bisa aja mereka terangin birunya biar nggak gelap-gelap amat. Atau kalau bisa balikin aja tuh warna ungu era 2013 sampai 2015. Atau kayak pas Las Vegas kemarin tuh juga cakep tuh. Dan banyak pound juga ya kalian ya. Haiya. Sebenarnya bisa aja, cuman ya gue rasa mereka mau livery yang mereka pakai sekarang ini menjadi klasik livery F1 nantinya. Kayak zaman McLaren Marlboro dulu lah ya.
Bayangin aja mereka memiliki livery yang sama lu selama 15 tahun, dan banyak orang sekarang demen sama livery itu karena itu merupakan klasik livery penuh dengan kenangan indah, dan hal yang sama gue rasa sedang dilakukan oleh Red Bull sekarang. Nah, gue nggak tahu apakah fans zaman dahulu juga bosen ya sama livery McLaren Marlboro dulu, karena gue ya belum lahir di zaman itu, jadi gue nggak tahu ya kan. Tapi pada akhirnya orang suka sama klasik livery ini. Mungkin dalam beberapa tahun fans akan mengatakan hal yang sama ke livery Red Bull ini. Apalagi kalau nanti livery mereka udah jauh berbeda dari yang ini ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal livery berbeda, kira-kira kapan sih mereka akan mengubah livery mereka sekarang ya? Gue bukan peramal, tapi gue prediksi livery ini akan berubah nanti pas 2026 dengan regulasi baru plus Ford nantinya datang. Karena gini, Ford sendiri memiliki warna identitas biru tersebut yang mungkin bakal mempengaruhi livery Red Bull nantinya. Mungkin gak bakal berubah drastis banget lah ya, tapi ada lah pasti perubahan yang bisa dilihat jelas dari sekedar placement sponsor. Yang gue maksud pasti warnanya ya. Apalagi kan ini Ford juga kerjasamanya di bagian powertrain juga, jadi gue rasa mereka juga mau menunjukkan warna identitas mereka sedikit di mobil Red Bull nantinya ya, dimana biru itu mungkin ya. Mereka bisa aja berkreasi, tapi ya hanya jawab yang akan mewaktu. Dan gue ngomong cincong fun gini, tapi siapa tahu nanti endingnya ya bakal salah aja. Gue rasa Red Bull juga ya nggak mau buang-buang waktu dalam desain livery baru juga. Karena seperti kata fans balapan sebelah, ganti livery tidak perlu, yang penting balapan finish nomor 1. Ya mereka udah ganti livery sih sekarang BTW ya. Ya kalau sekarang hal itu ya emang berlaku ke Red Bull. Warna mobil mereka emang sekarang ya bakal selalu dikenang karena mereka finish nomor 1, dan ya itu aja livery mereka ya kan. Kalau misal mereka ganti livery, ya mungkin beberapa fans khususnya yang baru mengira kalau ini mobil yang berbeda yang menang, bukan mobil yang sama ya kan. Tapi ya udah pasti negatif ya kalau misalnya yang menang livery itu aja, ya bosen gitu kan. Bosenan itu nge-triple jadinya ya kan. Udahlah yang menang mereka terus, livery mereka sama, kebosanan fansnya ya nge-double tuh, bahkan nge-triple. Tapi ya balik lagi, gue rasa mereka mah nggak peduli orang mereka yang sukses ini nggak hanya on track ya kan, tapi nilai brand mereka juga naik. Dan disinilah kita juga sadar kalau F1 juga bisnis at the end of the day. Selagi brand mereka terlihat jelas dalam mobil, performa bagus, dapat uang, brand value naik, udah selesai ya kan. That's it ya kan. Lagi pula ya guys, gue jujur masih lebih memilih livery Red Bull yang dari zaman nenek moyang kita gitu-gitu terus dan gak bosen ini daripada livery kecelakaannya Alpine musim ini. Oke lah, sekian video kali ini. Tapi sorry banget ya guys kalau jadwal upload gue jadi rada berantakan karena car launch ini. Tapi slow, Meliming Dep jadwalnya akan kembali normal seperti biasa, yaitu setiap Senin, Rabu, dan Jumat maksudnya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!